Hai Dik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 2, aku anak mandiri. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar mengenai bangun datar pada atribut pramuka. Ini ada di halaman 58 sampai dengan 59. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mengamati gambar, adik-adik dapat mengidentifikasi macam-macam bangun datar melalui gambar dan atau benda-benda konkret dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, adik-adik dapat mengelompokkan berbagai bangun datar dengan menggunakan gambar dan atau benda-benda konkret dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang akan Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini dibuka di halaman 58 ya. Perhatikan seragam pramuka Udin dan Siti. Ini Udin, ini Siti. Nah, kalau Siti kita sebut dengan penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putri. Kalau Udin, penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putra. Ya, kalau Siti pramuka siaga putri, kalau Udin pramuka siaga putra. Nah, ada beberapa tanda atau atribut, yaitu yang pertama, kalau tanda pandu dunia seperti ini warna ungu milik putri, ya ini milik putra. Lalu kemudian papan nama sesuai dengan namanya, misalnya Karina berarti nanti namanya Rina. Nah, ini ada Udin juga, papan namanya Udin. Lalu Siti karena berada di Jakarta, jadi tanda lokasinya atau pita daerahnya DKI Jakarta. Kalau di sini contoh Udin, dia lokasinya di Kota Bandung. Lalu ada pita nomor, ya pita nomor. Kemudian badge daerah, ini Jakarta atau rencana wilayah. Ini tadi karena Bandung jadinya badge-nya Jawa Barat, ya. Lalu tanda jabatan nih ada 3. Ya, tadi siaga putri ya. Kemudian di topi atau tutup kepala, ini ada tanda tutup kepala sama logonya. Kemudian tanda pelantikan, kalau laki-laki seperti ini tandanya. Kalau perempuan atau putri, bundar. Tanda barung sama segitiga. Tanda kecakapan umum seperti ini sama putra dan putri. Dan tanda kecakapan khusus ya. Ini kalau Karina tidak salah tanda juru anyam. Ya, ini untuk tanda kecakapan khususnya. Nah, kita lihat seragam yang dikenakan Udin dan Siti merupakan seragam pramuka siaga. Perhatikan persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Ya, persamaannya untuk tandanya semuanya sama, hanya berbeda pertama, putri dan putra ada beberapa perbedaan di bentuk ya dan lokasi. Ya, dan biasanya kalau tanda jabatan nanti akan berbeda di jabatannya apa ya. Kemudian perhatikan pula tanda atau atribut yang dikenakan seperti gambar berikut. Contoh tanda kecakapan khusus, tanda pelantikan, tanda barung, lambang pandu dunia, tanda jabatan, nomor gugus depan, dan papan nama. Nah, perhatikan bentuk tanda pramuka tersebut. Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ya, tadi lihat ada yang bentuknya persegi, ya, ada yang bentuknya lingkaran dan lainnya. Ya. Nah, kemudian tuliskan pada tabel berikut, tuliskan secara berkelompok sesuai dengan bentuknya. Ya, jadi ada yang lingkaran, ada yang persegi panjang dan segitiga. Karina sudah kelompokkan di sini ya. Nah, Karina menulisnya ke bawah karena kolomnya kecil-kecil. Jadi kalau Karina tuliskan per kolom tidak muat. Nanti adik-adik menulisnya boleh seperti Karina atau di kolom-kolom seperti ini ya. Yang pertama lingkaran. Nah, lingkaran ini sambil kita lihat gambarnya ya. Untuk yang lingkaran ada tanda pelantikan putri nih ya. Tanda pelantikan putri bentuknya lingkaran.
Kemudian tanda tutup kepala ada di sini. Ini ya, tanda tutup kepala putri dan putra ya, sama. Tanda tutup kepala. Ini Karina tambahkan putri dan putra. Dan putra. Ya. Kemudian tanda pandu dunia. Nih ya, tanda pandu dunia putri, bundar atau lingkaran, lalu yang persegi. Tanda pandu dunia milik putra, lalu tanda pelantikan putra, ini juga persegi, dan tanda jabatan. Ya, tanda jabatannya tapi yang gambarnya yang ada di sini ya. Kalau karena siaga jadinya persegi. Ya, bentuknya persegi seperti ini. Seperti yang ada di gambar ini. Ya. Kemudian persegi panjang. Nah, ini tanda jabatan Karina ganti saja ya. Dengan tanda kecakapan khusus. Ya, tapi tanda kecakapan khusus juga ada bermacam-macam ya. Karina buatkan 2 saja yang perseginya, ya. Lalu kemudian persegi panjang. Kalau persegi panjang ini ada papan nama, yang ini. Lalu ada pita nomor, ini pita nomor, tanda jabatan seperti ini, dan nomor gugus depan. Nomor gugus depan itu ada seperti ini. Nomor gugus depan. Nah, yang seperti ini. Lalu berikutnya yang segitiga adalah tanda barung ya adik-adik. Ya, di sini. Ya, tanda barung bentuk segitiga. Ya. Nah, adakah bentuk tanda seragam pramuka yang tidak kamu kenal? Nanti adik-adik boleh tuliskan ya kalau tidak ada yang adik-adik belum kenal. Contohnya misalnya adik-adik belum tahu yang bagian nomor gugus depan. Berarti nanti adik-adik tuliskan ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!